warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, selamat pagi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Sehat semuanya ya? Ustazah Lili harap kita semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk belajar. Anak-anak, hari ini kita akan belajar pada tema 1, subtema 1, pembelajaran 5 dan 6. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang berbagai suku. Kemudian kita akan melanjutkan belajar tentang tari bungong jumpa. Dan kita akan belajar mengenai persatuan dan kesatuan dalam keberagaman. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, semoga dengan bacaan basmalah tadi, pembelajaran yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat dan diterima dengan baik. Oke anak-anak, sekarang Ustazah ingin bertanya, apakah kalian masih ingat tentang bacaan pawai budaya? Tentu ingat ya, karena kita sudah mempelajari sebelumnya. Nah, anak-anak, dalam bacaan pawai budaya terdapat bermacam-macam suku. Salah satunya yaitu suku Minang. Kali ini kita akan mempelajari tentang suku Minang. Nah, untuk mengetahui keberagaman yang ada dalam suku Minang, sekarang mari kita membaca bacaan tentang suku Minang. Suku Minang. Suku Minang adalah kelompok etnis yang terdapat di Provinsi Sumatera Barat. Suku Minang sering disebut sebagai orang Padang atau orang Awak. Bahasa daerah suku Minang adalah bahasa Minang. Orang Minang gemar bergadang dan merantau ke daerah lain. Legenda suku Minang yang sangat terkenal adalah Malin Kundang. Suku Minang mempunyai rumah adat yang sangat luas yang disebut rumah gadang. Rumah gadang ini terbuat dari kayu dan mempunyai bentuk dasar seperti balok. Lengkung atap rumahnya sangat tajam, seperti tanduk kerbau, sedangkan lengkung badan rumah landai seperti badan kapal. Atap rumah terbuat dari ijuk. Bentuk atap rumah yang melengkung dan runcing ke atas itu disebut gonjong. Karena atapnya berbentuk gonjong, maka disebut rumah bagonjong. Suku Minang mempunyai alat musik tradisional Minang yang disebut talempong. Talempong dimainkan dengan cara dipukul. Alat musik khas Minang lainnya adalah saluang. Saluang ini dimainkan dengan cara ditiup. Suku Minang juga memiliki banyak jenis tarian, diantaranya tari pasambahan dan tari piring. Tari pasambahan biasanya ditampilkan dalam pesta adat. Suku Minang sangat terkenal dengan berbagai makanan khasnya. Rendang merupakan salah satu makanan tradisional suku Minang yang sangat terkenal, bahkan sampai ke mancanegara. Makanan khas suku Minang lainnya yang juga digemari adalah sate Padang dan dendeng balado. Nah, setelah kita membaca bacaan tentang suku Minang, kita jadi tahu bahwa ternyata suku Minang mempunyai banyak sekali keragaman dengan keunikan dan ciri khasnya sendiri. Nah, selain suku Minang, terdapat beberapa suku yang ada di Indonesia dengan ciri khas dan keunikannya masing-masing. Sekarang kita akan mempelajari suku-suku yang ada di Indonesia dengan ciri khas dan keunikannya tersebut. Berikut ini merupakan beberapa contoh suku beserta ciri-cirinya. Nah, anak-anak sudah tahu ya tentang suku-suku yang ada di Indonesia. Sekarang anak-anak dapat mencari informasi tentang keberagaman budaya dan sosial yang ada di provinsi kita, yaitu Provinsi Jawa Tengah. Kemudian jika sudah mendapatkan informasinya, bisa kalian tulis di buku kalian masing-masing ya. Nah, setelah kalian membaca bacaan tentang suku Minang, sekarang kita akan berlatih lagi untuk menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung. Anak-anak masih ingat tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung? Bagus, ingat ya. Kalau sudah ingat, silakan ditentukan gagasan pokok
dan gagasan pendukung pada tiap-tiap paragraf di bacaan suku Minang. Oke anak-anak, sekarang kita akan berganti untuk belajar materi tentang gerak dasar tari bungung jumpa. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari gerak dasar dengan posisi berdiri. Sekarang kita akan mempelajari gerak dasar tari bungung jumpa dengan posisi duduk. Anak-anak bisa memperhatikan video ini baik-baik ya. Wah, ternyata banyak sekali ya keragaman yang di Indonesia. Namun anak-anak, perbedaan itu jangan sampai menjadikan kita terpecah belah, namun justru menjadikan kita semakin kuat dan bersatu. Namun Ustazah, bagaimana cara menjaga persatuan dan kesatuan sedangkan kita berbeda-beda? Nah, kali ini Ustazah akan membahas beberapa contoh perilaku yang dapat menjaga persatuan dan kesatuan, baik di lingkungan keluarga, masyarakat, dan lingkungan sekolah. Yang pertama, beberapa contoh perilaku yang mencerminkan sikap persatuan dan kesatuan di lingkungan keluarga, yaitu yang pertama, kita harus saling menyayangi antar anggota keluarga. Yang kedua, saling menghormati antar anggota keluarga. Yang ketiga, saling membantu antar anggota keluarga. Kemudian tidak memaksakan kehendak antar anggota keluarga dan menghormati peran tiap anggota keluarga. Nah, selanjutnya beberapa contoh perilaku yang mencerminkan persatuan dan kesatuan di lingkungan masyarakat. Yang pertama, ikut serta dalam kegiatan kerja bakti. Kemudian, gotong royong dalam membangun lingkungan yang sehat. Kemudian, menghargai antar tetangga, jadi tidak membeda-bedakan tetangga. Nah, kemudian bisa menjenguk tetangga yang sedang kesulitan atau sedang sakit. Nah, yang terakhir, sikap yang mencerminkan persatuan dan kesatuan di sekolah diantaranya berteman baik dengan siapapun tanpa membeda-bedakan teman, kemudian menolong teman yang kesulitan, menjenguk teman yang sakit, menjaga kerukunan antar teman di sekolah. Nah, itu tadi merupakan contoh-contoh perilaku yang mencerminkan sikap persatuan dan kesatuan di lingkungan sekolah, keluarga, dan masyarakat. Oke anak-anak, pembelajaran hari ini Ustazah cukupkan sekian ya. Ustazah cukupkan sekian pembelajaran hari ini. Terima kasih karena sudah belajar dengan baik. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.